Halo sahabat Adang Channel, jumpa kembali dengan Klinik UMKM di program Adang Channel. Kali ini membahas mengenai kemasan. Kemasan apakah sudah sesuai dengan ketentuan mengenai informasi apa saja yang harus tercantum di dalam sebuah kemasan. Di dalam sebuah kemasan harus mencantumkan informasi yang harus diketahui oleh konsumen. Yang pertama, merek adalah sebagai identitas, ciri produk kita untuk membedakan dengan produk yang lainnya. Beserta logonya harus tercantum di dalam kemasan tersebut. Kemudian yang harus tercantum di dalam kemasan adalah komposisi bahan. Ini harus dicantumkan sejelas di dalam kemasan. Kemudian selain bahannya juga mencantumkan mengenai kandungan gizi dari bahan-bahan tersebut. Untuk mengetahui kandungan gizi harus melalui uji lab. Jadi ada merek, kemudian juga logo, kemudian bahan untuk proses produksi tersebut, kemudian komposisi kandungan zat gizinya. Di dalam kemasan produk harus mencantumkan juga tanggal expired atau tanggal kadaluarsa. Untuk menentukan tanggal kadaluarsa, lihat dari pengujian kita sendiri. Misalnya kita ambil kita yang sudah dikemas, kemudian disimpan, selang beberapa waktu dari penyimpan tersebut, kita lihat apakah produk kita tersebut udah kadaluarsa atau belum. Dari rasanya, dari warnanya, dari baunya. Kan secara realnya itu harus melalui uji lab. Selain tanggal kadaluarsa yang harus dicantumkan pada kemasan produk, harus mencantumkan juga nomor PIRT. Ini didapat dari Dinas Kesehatan. Selain PIRT, yang harus tercantum adalah sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan suatu produk, berhubung negeri kita itu mayoritas muslim. Di sini ada sampel beberapa contoh. Ini ada 4 buah produk. Ini produknya kebetulan kemasannya ini. Kita cek satu persatu. Nah, ini kita lihat yang merah ini. Pertama ini untuk merek. Nah, ini mereknya adalah Sikaya. Sikaya ini adalah varian jenisnya. Yang tercantum di dalam ini adalah makaroni tabur, rasa asin pedas. Nah, ini sudah cukup mewakili. Adapun logonya ini tangan, dua jari ini ya. Ini sudah mencukupi. Ini adalah merek, ada jenisnya, ini ada rasanya. Sedangkan mengenai tanggal kadaluarsa di sini sudah tercantum. Expirednya ini adalah bulan September tahun 2023. Jadi yang saya pegang ini masih bisa dikonsumsi karena kadaluarsanya setahun yang akan datang. Kemudian mengenai komposisinya juga terlihat di sini ada tepung terigu, tepung tapioka, garam, gula, penyedap rasa, cabai. Informasi kandungan gizinya ini juga tertera secara jelas. Apakah ada nomor PIRT? Ternyata nomor PIRT juga tercantum nih. PRT sekian sekian. Kemudian halal juga dari LP POM, ini nomor sekian. Berikut ini ada logo halalnya. Tetapi kalau dicantumkan logo halalnya saja, itu tidak menjamin, belum tentu produk itu sudah memiliki sertifikasi halal. Karena kalau logo kita bisa mendownloadnya dari Google. Apabila tidak terlihat nomor, itu belum terjamin apakah betul-betul sudah memiliki sertifikasi halal ataupun belum. Untuk produksi Sikaya makaroni tabur ini sudah memenuhi. Ini ada informasi mengenai logo ya, buang sampah pada tempatnya, ada barcode-nya, warnanya juga cukup cerah, warna merah. Lihat yang kuning, juga hal-hal yang harus tercantum di dalam kemasan ini sudah cukup lengkap. Ini keripik cireng, bahaya, bisa menyebabkan ketagihan. Rasanya barbecue. Ini ya, ini sudah lengkap. Kemudian yang hitam ini, yang hitam juga dari hal-hal yang harus tercantumkan di dalam kemasan sudah cukup lengkap. Ini seblak makaroni, mereknya ya Sikaya.
rasanya pedas daun jeruk, yang juga komposisi dan kandungan gizinya sudah cukup lengkap. Kemasannya warna hitam, cukup mencolok juga, dan ini juga ada yang hijau. Sini makaroni tabur rasa jagung bakar. Nah, kalau kita perhatikan tadi dari syarat-syarat yang harus tercantum di dalam kemasan, maka keempat produk dari si kaya ini sudah cukup memenuhi syarat. Cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Teruslah tonton